Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Selamat pagi adik-adik. Kakak mau tanya nih, apakah kalian pernah bermimpi? Kakak juga suka bermimpi loh. Ya, pasti semua orang pernah bermimpi. Nah, sekarang kakak mau cerita soal mimpi. Kakak mau tanya, ada yang masih ingat cerita tentang mimpi Yakub? Kita tahu bahwa Yakub mendapatkan hak kesulungan dari ayahnya Ishak dengan cara menipunya. Ia menyamar sebagai Esau. Setelah Esau tahu bahwa Yakub telah mencuri hak kesulungannya, ia marah dan berencana untuk membunuh Yakub. Kemudian Yakub menjadi takut. Lalu atas saran ibunya Ribkah, ia pergi ke rumah pamannya Laban di Haran. Nah, jarak dari rumahnya di Berseba menuju ke Haran kira-kira 720 km. Yakub yang sedang ketakutan berjalan sendirian menuju rumah pamannya Laban di Haran. Menjelang malam, ia beristirahat di suatu tempat. Kemudian ia bermimpi melihat tangga dari bumi sampai ke langit, dan ia melihat malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Kemudian ia mendengar suara Tuhan yang berkata, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Esokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu, dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Adik-adik, walaupun Yakub pernah bersalah, Tuhan tetap mengasihinya. Kasih Tuhan lebih besar dari kesalahan Yakub. Walaupun ia pernah menipu ayahnya, ini bukan berarti Tuhan setuju dengan perbuatannya, tapi Tuhan mau menolong dia untuk bisa berubah. Tuhan setia pada janjinya. Janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, juga berlaku untuk Yakub, yaitu untuk memelihara kehidupan Yakub. Karena ia adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Dari keturunan Yakub akan lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tuhan juga mengasihi kita semua. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama kita dan menjaga kita. Ini seperti firman Tuhan dari kitab Kejadian 28 ayat 15a yang berbunyi, "Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi." Adik-adik, yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya engkau senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu, ajar kami untuk bisa hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.